Anissa kirinya ya, boleh tahan cepetan. Karir politik Agus Harimurti Yudhoyono belakangan ini kian meroket, setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan, AHY digadang-gadang akan maju mendaftarkan diri sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024 nanti. Elektabilitas AHY di panggung politik diyakini masyarakat layak mencalonkan diri menjadi capres dalam pemilu 2024 nanti. Tentunya jika AHY akan mencalonkan diri jadi capres 2024, popularitasnya akan berimbas kepada sang istri, presenter Annisa Pohan. Annisa Pohan mengakui dirinya tidak pernah terpikirkan menjadi istri dari capres Indonesia. Wanita 39 tahun tersebut merasa belum siap menjadi ibu negara jika nantinya sang suami, AHY menjadi presiden Indonesia dalam pemilu 2024. Akan tetapi, menantu Susilo Bambang Yudhoyono itu berterima kasih atas penilaian dirinya yang mampu mendampingi AHY, berhasil di panggung politik. Dan lain-lain lah, banyak lah kegiatan yang saya lakukan dari rumah. Alhamdulillah sekarang udah ada teknologi online kan, jadi semua meeting, Zoom segala macam, hari-hari ini saya itulah meeting Zoom dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang memutuskan buat keluar rumah setelah sekian lama nih. Iya, alhamdulillah kan sekarang angka COVID-nya juga sudah sangat membaik ya di Jakarta khususnya, jadi juga udah izin suami memberanikan diri untuk keluar rumah karena orang merasa sudah aman, sudah vaksin, sudah tes juga, jadi aman, merasa aman keluar. Dan tentu hari ini karena diundang Ashanti, saya mewajibkan diri untuk datang lah untuk bisa support Ashanti dalam hal baru yang sedang dilakukannya gitu. Nah, ini Kak sering dijuluki keluarga yang harmonis nih. Masya Allah. Dan jauh dari gosip-gosip miring gitu. Tipsnya. Sebenarnya pertama saling menguatkan aja sih, yang namanya kehidupan ini kan pasti selalu ada ujiannya ya. Ujian itu datang dan pergi karena memang itu adalah inti daripada kehidupan. Jadi yang pasti saya sama suami selalu menguatkan, selalu cerita ketika saya sedang bersedih, suami yang menghibur. Sebaliknya ketika suami sedang bersedih, saya menghibur. Jadi kita tuh tidak hanya ada untuk pasangan kita di saat suka saja gitu, tapi hubungan itu akan diuji ketika berada di sebuah kedukaan. Bagaimana kita bisa mengatasinya bersama, bukan sendiri gitu. Nah, ketika suami istri memang sudah, saya percaya gitu, yang sudah dijodohkan sama di atas bersatu dan kita saling dukung, apapun rintangan dan halangan ujiannya kita bisa menghadapinya dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang rumah tangga harmonis ya alhamdulillah gitu. Tapi pasti semua orang punya ujiannya masing-masing kan gitu. Itu yang menguatkan kita gitu, karena saling percaya, saling mendukung. Mungkin kalau misalnya ada kritik kecil di dalam rumah tangga nih, cara menyelesaikan kalian versi kalian seperti apa? Kadang kalau bukan hal yang penting atau bukan sebuah prinsip yang sangat mendasar atau bukan sesuatu yang besar gitu ya, hanya kecil-kecil bentuk-bentuk kerikil, biasanya lebih baik dilihat dua aja. Namanya kan suami istri ya, kita harus bisa menerima kekurangan pasangan dengan apa adanya gitu. Jadi kadang kalau itu bukan hal besar yang saya rasa bisa diterima, ya sudah dibiarkan saja. Buat apa kita mempermasalahkan sering-sering hal-hal yang tidak perlu. Itu sih kuncinya sebenarnya, karena saya juga bukan termasuk istri yang posesif, noisy atau mau tahu urusan suami gitu, enggak. Karena kadang-kadang kan yang namanya laki-laki ya, dia punya prinsipnya dia sendiri, cara pandangnya dia sendiri gitu. Jadi saling mendukung aja lah gitu. Tapi masalah hobi sendiri gitu dibebaskan juga nggak sih buat memilih buat aktivitas hobi juga? Iya, suami saya sangat mendukung. Kalau saya lagi hobi satu misalnya tanaman, mendukung gitu, dihadiahin tanaman. Atau misalnya saya lagi senang apapun yang saya lakukan, sebatas itu menurut suami saya baik, dia nggak pernah melarang. Dan juga sebaliknya gitu kan, suami saya hobi yang lain-lain dan juga saya nggak pernah melarang gitu. Karena buat apa? Apalagi di masa pandemi seperti ini, hiburan kita adalah hobi kita di rumah. Jadi ketika hobi itu kita permasalahkan, kesian udah nggak ada hiburan lain, termasuk pada anak juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah apa yang menjadi kesenangan dari orang yang kita sayang, kita dukung gitu. Kanisa digadang-gadang jadi calon istri RI 1 gimana nih? Masya Allah. Nggak pernah kepikiran, nggak pernah mengucapkan itu, nggak pernah terpikir hal tersebut seperti itu. Karena saya melihat sendiri bagaimana dengan mata kepala saya sendiri, dengan perasaan saya melihat bagaimana perjuangan ibu mertua saya menjadi ibu negara.
mudah untuk dilakukan. Jadi saya tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan beliau. Tapi ya terima kasih kalau memang ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri ya merasa itu belum levelnya saya untuk merasa bisa mengikuti jejak ibu mertua saya gitu. Saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau, dan ibu negara yang lain pun itu nggak bisa, jangan bandingkan dengan saya masih levelnya masih rendah sekali lah gitu. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Update anak-anak